Mighty in Mini, slogan untuk tablet terbaru dari Realme, yaitu Realme Pad Mini. Yang mungkin beberapa dari kalian udah lihat video unboxingnya kemarin, dan disitu saya bilang kalau saya nggak bisa bahas detail karena saya masih ada terlibat NDA sama Realme. Cuman di video kali ini karena udah official launch juga, jadi kita akan bahas secara detail. Langsung saya tembak aja ya untuk harganya di awal. Jadi harganya ini di bawah 3 juta, lebih tepatnya 2.999.000. Dan ketika saya udah tahu harganya di video unboxing kemarin, saya kira bakal ya build quality-nya pakai plastik dan ya standarnya 3 jutaan lah. Ternyata enggak. Realme masih konsisten dengan tagline-nya, yaitu Mighty in Mini. Mighty itu artinya kuat, dan ya memang dia kuat ya karena build quality-nya dia pakai aluminium alloy. Jadi bukan aluminium biasa, aluminium alloy, dimana kalau misalkan kita pegang aluminiumnya ini, feel premiumnya ini kerasa dan dia lebih ringan ketimbang aluminium biasanya. Jadi ibaratnya ketika kita pegang, dia itu berasa kayak bukan tablet entry level. Beratnya ini kurang lebih ada di 372 gram. Kalau kalian tanya segitu berat atau enggak ya, ini masih termasuk ringan untuk sebuah tablet yang berukuran 8,7 inch. Selain ringan, dia juga cukup tipis karena tebelnya itu cuma 7,6 mm. Dan ini menjadikan dia pad tertipis di kelasnya. HP entry level aja ya, atau HP mid range biasanya itu di atas 8 sekian milimeter. Ini tablet tapi 7,6 mm. Jadi emang tipis sih. Buat yang suka mobile karena dia ringan terus tipis, ya udah pasti enak lah untuk dibawa kemana-mana. Lanjut ke sisi belakangnya, saya suka karena desain warnanya ini cakep, terus ditambah ada garis cut di bagian atas sama bawahnya yang bikin tabnya ini kelihatan premium. Apalagi permukaannya ini kalau saya pegang dia mulus banget dan finishingnya mid, jadi sidik jari kita gak akan nempel. Dan buat yang ngikutin DKID pasti tahu saya adalah orang yang cepat banget berkeringat. Tuh ya, saya tempelkan seperti ini, gak ada sama sekali bekas sidik jari. Jadi kalau tanpa case pun aman-aman aja. Terus di kiri atas ada back kamera. Kameranya ini single dengan resolusi 8 megapiksel AI XD. Sedangkan untuk selfie kameranya 5 megapiksel XD. Resolusinya cukup standar lah untuk sebuah tablet. Lanjut ke sisi kanan, kita bakal nemuin tombol power dan tombol volume. Si tombolnya ini lumayan nyaman kalau ditekan. Dia nggak keras, nggak silent juga. Dan biarpun silent, tetap kerasa tactile-nya. Untuk experience dari tombolnya, kalau misalnya kita lagi pakai dalam keadaan landscape, untuk tombol powernya masih gampang untuk dijangkau. Cuman kalau untuk tombol volumenya ya harus sedikit effort sih ya. Kalau tombol power kan tinggal cetas gini aja. Cuman kalau untuk tombol volume kita harus majuin jari sedikit di posisi landscape. Balik lagi ke posisi portrait, di sebelah kirinya ini ada slot untuk SIM card dan juga micro SD yang bisa di-extend. Micro SD-nya bisa sampai 1 TB. Dan menurut saya ini penting karena untuk SKU-nya Realme cuma ada 2 untuk storage ya. Jadi 332 dan 464. Untuk unit yang saya pegang sekarang adalah unit yang 464 dengan 4G LTE. Kalau misalkan kita lihat aplikasi zaman sekarang, menurut saya di tablet ya untuk 64 GB itu kurang. Jadi extendable 1 TB-nya ini ya menurut saya sih penting banget untuk aplikasi-aplikasi di tahun 2022 ini. Lanjut ke bagian atas, kita bakal nemuin satu port audio jack 3,5 mm dan speaker. Di bagian bawahnya ada speaker lagi. Jadi ini speakernya stereo, terus ada port USB-C untuk charging dan di sebelahnya ada microphone. Ngomongin USB-C-nya ini, dia juga bisa reverse charging. Jadi tabletnya ini juga bisa jadi power bank untuk ngecas device kita yang lain. Kalau tadi kita udah ngebahas Mighty untuk bagian durability-nya, untuk build quality-nya yang pakai aluminium alloy, sekarang kita bahas bagian mininya. Di mana bagian mininya ada di layar, karena ini untuk sebuah tablet, dia cukup compact. Layarnya ini pakai LCD berukuran 8,7 inch dengan resolusinya 1340x800 dengan screen to body rasionya 84,59%. Resolusinya emang nggak full HD, jadi kalau kalian terbiasa dengan layar yang resolusinya tinggi, pasti ya ada sedikit notice pixelated-nya lah kalau misalkan kita perhatiin. Tapi meskipun begitu, layarnya ini cukup terang dan masih nyaman untuk digunakan. Tapi kalau misalkan Realme Pad Mini ini kita gunakan di outdoor, brightness-nya ya cukup lah karena dia masih ada di 360 nits. Kalau untuk warna menurut saya juga masih cukup bagus dan nyaman untuk dilihat di mata, dan dia juga ada 3 profile untuk setting kontrasnya. Jadi ada standar, warm, dan juga cool. Kalau saya pribadi sih lebih suka yang standar. Atau kalian bisa setting manual juga di bagian settingnya. Layarnya ini kalau untuk pemakaian casual terus juga entertainment seperti nonton YouTube, film udah cukup. Apalagi speakernya ini juga sudah disertifikasi sama Direct, jadi suara yang dihasilkan dari speakernya ini jernih dan surround. Kira-kira begini untuk kualitas speaker dari Realme Pad Mini.
Sekarang kita bahas ke bagian performa. Karena kan tagline-nya kayak berat banget ya, mighty in mini. Jadi apakah performanya juga mighty? Cuman yang perlu dicatat, dia ini tablet entry level dari Realme. Jadi kalau dari sisi chipset, dia nggak dikasih yang paling bagus gitu. Ya chipset-chipset yang ada di entry level juga. Jadi dia pakai Uni SoC T616 yang juga dipakai di Realme C35. Untuk OS-nya dia pakai Realme UI Android 11, RAM-nya 4GB. Untuk penggunaan sehari-hari sih udah cukup bagus. Maksudnya bagus itu gimana? Maksudnya begini, sesimpel kita buka-buka aplikasi, misalnya kayak buka YouTube, terus pindah lagi buka Chrome, kita scroll-scroll berita dan lain-lain, semuanya bisa berjalan dengan mulus, lancar, dan cepat. Kalau kita ngomongin benchmark sintetisnya, skor Antutu Uni SoC T616 ini dapat skor di sekitar 200 ribuan, skor standar untuk chipset entry level. Tapi biarpun dia chipset entry level, setidaknya kalau kalian pengen main game masih cukup kuat asal di setting low aja. Misalnya Mobile Legends, di settingan very high, dia masih dapat FPS stabil di 60-an, masih playable banget. Kalau kita coba di PUBG Mobile dengan settingan smooth high, dia dapat FPS maksimal di 30 dan kadang-kadang drop ke 28 dan 29. Masih oke lah. Terus terakhir kita coba juga di game yang berat ya, yaitu Genshin Impact. Sebenarnya memang nggak kuat, cuman tetap saya tes agar kalian nggak perlu coba sendiri. Di Genshin Impact dengan settingan low, dia nggak beda jauh sama PUBG Mobile tadi. FPS-nya itu maksimum di 30-an. Dan kadang dropnya lumayan ada di 22 FPS. Terus kalau kita ngomongin sistem coolingnya, karena memang dia lebih gede dari Realme C35, ketika saya tes pakai CPU throttle selama 30 menit, dia itu stabil banget ya, di atas 90% terus skornya. Terus kalau misalkan untuk GPU-nya, ketika kita loop di 3D Max sebanyak 20 kali, di driver wildlife stress test, dia dapat stability score itu 98,5%. Skor yang juga masih stabil. Terus kalau di Geekbench 5-nya, single core-nya itu dia dapat skor 371 dan multicore-nya di 1401. Ya standarnya performa dari Uni SoC T616. Sekarang kita bahas untuk kameranya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kamera belakangnya itu 8 megapiksel, kamera depannya 5 megapiksel. Untuk kamera depan kualitas videonya bisa di 720p 30 fps, kalau kamera belakang 1080p 30 fps. Untuk hasil kameranya, kamera belakang ini sebenarnya cukup oke hasil fotonya asalkan kita ambil fotonya stabil. Jadi diem ya, tangannya ini jangan terlalu tremor. Dan untuk hasil foto-fotonya kalian bisa lihat sendiri di sini dan kira-kira gimana komentar kalian, apakah bagus atau enggak, tulis aja di kolom komentar. Untuk perekaman videonya yang kamera belakang, karena dia support 1080p 30 fps, jadi kualitasnya sih untuk harganya sekarang, untuk sebuah tablet yang memang tujuannya bukan untuk fotografi ataupun videografi, menurut saya sih masih lebih dari cukup. Ya kalau dari segi performa, kamera memang Realme Pad Mini ini dimaksimalkan untuk mobilitas dan pemakaian sehari-hari. Seperti baterainya juga, kapasitas baterainya ini lumayan gede ya, 6400 mAh dengan 18 watt quick charge dan support reverse charging. 6400 mAh kalau kita gunakan untuk kerja, bahkan untuk gaming aja seharian itu pasti masih sisa. Terus dari aplikasi bawaannya, sepertinya Realme Pad Mini ini juga ditargetkan untuk para orang tua yang memiliki anak kecil. Karena di aplikasi bawaannya atau bloatware-nya ada Google Kids Space, yaitu mode khusus untuk anak-anak. Ada game tontonan, bacaannya semuanya dibuat untuk edukasi anak-anak. Jadi karena tabletnya memang kecil dan ringan buat anak-anak, menurut saya masih oke sih ya. Jadi pertumbuhan anak itu nggak bakalan terganggu. Kalau misalkan tabletnya terlalu berat kan pertumbuhannya terganggu ya. Nanti tangannya nggak gede-gede lagi ya, karena ngangkat tablet terus. Oh ya, terakhir saya mau nambahin karena pas di video unboxing saya mention kalau Realme ini sedang ngebangun ekosistemnya. Nah, jadi saya mau nunjukin salah satu fitur ekosistem dari Realme yang menurut saya juga cukup bagus, yang namanya yaitu Smart Connect. Jadi Smart Connect ini punya beberapa fitur seperti Nearby Share, Open Up Auto Connection, dan Smart Lock. Nah, yang pengen saya tunjukin di sini adalah fitur Smart Lock-nya. Jadi Realme Pad Mini saya ini udah terkoneksi dengan Realme Watch 3. BTW ngomongin Realme Watch 3, ini adalah Realme Watch 3 yang juga bakalan di launching 18 Agustus juga barengan dengan Realme Pad Mini. Harganya ini juga terjangkau ya. Untuk link pembeliannya seperti biasa nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan ini enak banget tuh, ringan. Kalau misalnya dipakai itu kayak nggak pakai apa-apa loh. Dan fitur Smart Lock ini kalau misalkan kita dekatkan Realme Watch ke Realme Pad, kita nggak usah susah-susah lagi masukin pin buat buka tabnya. Menurut saya fitur ini berguna, apalagi kalau kita lagi pengen ngelakuin sesuatu cepet-cepet. Atau kalau misalkan kita lagi di dalam mobil kan ribet ya, kalau misalkan harus ambil tabnya dulu terus kita Face ID. Enak kan, set seperti ini aja udah kebuka. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Realme Pad Mini yang harganya 3 juta, di bawah 3 juta sih ya, 3 juta kembali 1000.
Kalau kita ngomongin kekurangannya, karena tablet ini sebenarnya enak banget, pegangannya enak. Dan beberapa hari ini juga saya bawa terus, cuman yang saya sarankan kepada Realme ke depannya mungkin untuk brightness needs-nya bisa ditambah ya. Karena saya yakin ketika orang beli Realme Pad Mini ini pasti dibawa mobile, pasti dibawa kemana-mana. Nah, dibawa kemana-mana ini kan pasti juga ketemu outdoor ya, ketemu matahari. 360 nits menurut saya cukup sih. Cuman kalau misalkan bisa digedein lagi sampai 500 nits, menurut saya akan lebih baik lagi. Ya, karena ini adalah tablet pertama kalinya Realme yang masuk resmi ke Indonesia, ya nggak apa-apa lah. Semoga kedepannya saran saya ini didengarkan sama Realme. Terus kekurangan lain menurut saya adalah memorinya yang seperti saya sudah sebutkan tadi, SKU-nya itu hanya ada 2, jadi 332 dan 464. 64 GB untuk di zaman sekarang menurut saya udah pas-pasan banget, mengingat aplikasi sekarang tuh size-nya gede-gede banget. Cuman untungnya masih ada slot untuk expandable micro SD yang up to 1 TB. Nah, kalau misalkan kita pakai 1 TB-nya sih, ya itu sih udah bakalan lebih dari cukup. Dan sekarang pertanyaannya, si Realme Pad Mini ini paling cocok untuk siapa? Hampir semuanya sih ya. Contohnya saya yang suka bikin skrip, kadang juga saya bikin skrip di Realme Pad Mini. Terus juga buat orang tua yang mungkin pengen anaknya belajar teknologi, ya bisa pakai Realme Pad Mini ini karena harganya juga masih lumayan terjangkau dan dia juga banyak aplikasi yang memang ditujukan dan diedukasikan buat anak-anak. Tapi overall dengan harga 3 jutaannya, dengan desain yang tipis, ringan, terus juga pakai aluminium alloy, kapasitas baterainya besar, dan saking besarnya ini dia juga support dengan reverse charging. Dan kalau misalkan kita pakai aplikasi sehari-hari sih, dia lancar banget sih. Jadi untuk sebuah tablet 2.999.000 secantik ini, menurut saya sih masih worth it banget. Jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sri Budi and see you on the next video. Bye-bye.